Dari biarawati hingga jadi mu'alaf, inilah kisah Betty Ali. Mengetahui dirinya telah bergabung dengan gereja Katolik selama beberapa dekade sebagai biarawati, banyak orang yang sulit mempercayai fakta bahwa Suster Betty Hewitt telah menjadi mu'alaf dan sekarang belajar bahasa Arab untuk lebih mengenal Al-Quran. Betty Hewitt yang kini dikenal dengan nama Betty Ali setelah menikah dengan Mohsin Ali bercerita tentang pengalaman hidupnya dari seorang biarawati menjadi seorang muslim. Orang mungkin berpikir bahwa berubah dari seorang biarawati Katolik menjadi seorang muslim adalah hal yang dramatis, kata Ali kepada The Philadelphia Inquirer, seperti dikutip dari Abot Islam di rumahnya di Haddon Heights. Tapi ternyata tidak, katanya nilainya identik. Namun perjalanan Ali ke Islam tetap mengesankan. Tumbuh di Southwest Philadelphia, Ali berkata, semua orang di lingkungan saya adalah Katolik. 50-an adalah periode di mana ekspresi seperti komuni kudus, pengakuan dosa, rosario, orang-orang kudus, himne, air suci, medali diberkati, relik Maria, paus dan salib mendominasi hidupnya. Dia adalah anggota paroki Sukaremen Maha Kudus di 56 TH Street dan Chester Avenue, tempat sekolah tata bahasa Katolik terbesar di dunia saat itu. Kami memiliki 3.400 murid, 100 anak di setiap kelas, tutur Ali. Setelah sekolah dasar, dia masuk ke sekolah menengah atas perempuan Katolik Barat, 2 mil dari rumahnya. 7 ordo biarawati mengajar di West, tetapi Suster St. Joseph mengajar bahasa Inggris, katanya. Saya menyukai kelas bahasa Inggris dan saya menyukai para Suster St. Joseph. Ketika dia mendekati kelulusan pada tahun 1962, dia mengumumkan kepada orang tuanya bahwa dia ingin bergabung dengan para Suster St. Joseph. Apapun yang membuatmu bahagia akan membuat kami bahagia, itu kata mereka. Ali sedang mengajar pada bulan April 1980 di sekolah paroki St. Francis of Assisi di Germantown ketika dia mendapat tawaran mengajar agama di sebuah sekolah menengah pada musim gugur itu. Ali yang saat itu berusia 36 tahun menggelengkan kepalanya mengingat kenangan itu. Saya tidak pernah berpikir untuk pergi, tidak pernah, katanya. Atasannya menginstruksikan dia untuk menulis surat kepada Paus, menjelaskan alasannya ingin dibebaskan dari sumpah. Menulis kepada Paus, dia tidak memberitahu Roma bahwa dia juga mempertanyakan keyakinan inti Katolik seperti kehadiran fisik Yesus dalam komuni kudus. Betty Hewitt kemudian mengajar di sekolah tata bahasa Katolik, kemudian memulai karir sebagai pemeriksa klaim asuransi dengan tugas dalam hubungan manusia. Pada tahun 1982, dia tinggal di Willow Grove ketika dia mendapat telepon dari orang tuanya yang memintanya untuk segera datang ke rumah mereka di Cherry Hill. Di sana dia menemukan ayahnya menangis, adik dan suaminya serta putri mereka ditembak mati. Putri sulung mereka, Miriam, 3 tahun, selamat. Kemudian mereka mengetahui bahwa orang lain adalah target sebenarnya dari si pembunuh. Saya menangis selama 10 tahun berikutnya, kata Ali. 1 tahun setelah pembunuhan itu, dia memulai percakapan dengan seorang wanita di supermarket. Keduanya lajang,
dan wanita itu mengusulkan agar mereka pergi bersama ke pesta dansa para lajang di sebuah gereja di Bluebell. Di sana Hewitt bertemu dengan Mohsen Moali, seorang warga negara naturalisasi dan insinyur sipil dari Mesir, 3 tahun lebih muda sekaligus muslim pertama yang dia temui. Mereka bertemu lagi di sebuah restoran pada hari Senin itu, dan itu seperti sihir tugas berat instan, katanya 2 tahun kemudian mereka menceritakan. Dia berdoa setiap hari, katanya, tetapi dia tidak khawatir tentang hal-hal yang tidak dia lakukan, seperti melewatkan misa Jumat. Dia akan mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah membantu orang lain sebanyak yang Anda bisa, dan itulah yang dia lakukan. Kami hanya menjalani hidup kami tanpa berpikir soal pindah agama. Kemudian suatu hari di tahun 2006, suami Ali berkata, "Bukankah menyenangkan jika kita bisa pergi ke Mekah bersama?" Dan Ali berpikir bahwa harus menjadi muslim untuk bisa pergi ke sana. Kemudian mereka melakukan kunjungan pertamanya ke pusat komunitas muslim Amerika yang baru kemudian bangkit di Fort Hays. Apakah Anda pikir Anda mungkin akan menjadi muslim? Presiden pendiri pusat tersebut, Zia Rahman, bertanya. Tidak pernah, jawabnya. Kenapa tidak? Saya berkata, karena saya orang Amerika dan saya percaya wanita setara dengan pria. Dia berkata, wanita sama dengan pria dalam Islam. Dia mulai membaca Al-Quran dan biografi Nabi Muhammad tahun 2007 oleh Karen Armstrong, dirinya mantan biarawati, dan saya mulai sadar. Al-Quran dia temukan bertabur dengan referensi ke Ibrahim dan Musa, dan Yesus disebut lebih dari Muhammad. Cintai sesamamu dan praktikkan memaafkan, itulah inti dari semua agama Ibrahim, pungkasnya. Pada 8 Desember 2008, suaminya berdiri di sampingnya di masjid saat dia melafalkan pernyataan iman Islam yang sederhana dalam bahasa Arab, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau saya bersaksi bahwa hanya ada satu Tuhan dan Muhammad adalah utusannya.